kasih-Mu dan berkat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mau menikmati anugerah-Mu hari ini. Kami mau di hadirat-Mu pagi hari ini. Dan biar setiap kami Tuhan, kerinduan kami Kau puaskan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, Raja Tuhan dan Raja-Ku. Memuji-Mu Yesus, Tuhan dan kekasih jiwaku. Kirataya syatakharala paya syikiri. Kirataya syatakaya rapataya syikiri. Kirakataya syakaraya rara paya syikiri. Kami rindu diam di bait-Mu Tuhan, menikmati anugerah-Mu, di hadirat-Mu kebahagiaan kami penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, nikmati anugerah-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, nikmati anugerah, di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku,
mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Oh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu Tuhan, Yesus Tuhan, kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu ya Tuhan, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu umur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu bahagiaku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Hey, 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 Jesus, yara 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 bayashe, yeah, hey, yara 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 bayashe, oh, Engkau Tuhan, oh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu, oh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh.
Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Oh penasehat, penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Mari katakan dengan segenap hatimu, penasehat. Mari angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Dia Roh Kudus yang menghibur setiap kita. Ya Roh Kudus penolong di tubuh jiwa dan rohku. Oh penasehat, penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan oh Tuhan, Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Tuhan, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidup setiap kami. Oh Tuhan, oh Kau Tuhan,
Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu jadi bagiku. Kuasa-Mu jadi bagiku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Atas kuasa-Mu terduga kasih-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan. Oh Yesus, oh Tuhan, teratas Tuhan,
mengubah hatiku. Caramu menuntutku tak terbatas di dalam hidupku. Oh, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Caramu Tuhan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kata kuasa-Mu, tak terduga caramu. Percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Berkahi tiap langkahku. Kau bersamaku, jadi bukti kebesaran. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kami percaya Tuhan, setiap langkah kami adalah langkah tanda-tanda nyata-Mu di dalam hidup setiap kami. Menggenapi firman-Mu. Aku di dalam-Mu jadi bukti kebenaran.
Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For at the stake we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name Oh, praise our God. Praise the name of the Lord our God. Oh Lord, Lord our God. Oh, praise the name. Forevermore, forever. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord. Forevermore, forever. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Oh, praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Hallelujah. Kami mau berjalan bersamamu, dan kami percaya Engkau mengangkat setiap kami ke gunung batu, dan kami percaya kemenangan ada di pihak Tuhan. Oh.
kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, takkan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, baju keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, takkan ku gentar, ku gentar. Tanganmu Tuhan, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Dia Tuhan, ku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tahu Kau besertaku, jaminan hidupku. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, Kau penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kekuatanku. Jaminan hidupku. Hey. Haleluya, haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Nah, Engkau yang termulia di surga, termasyhur
perkasa selamanya, yang berkuasa di dalam segala hal. Ada sedalam nama Yesusku. Yesus, namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, yang perkasa, apa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Ada nama yang berkuasa, nama yang memberi kebebasan, nama yang memberi kesembuhan, nama yang memberikan kemenangan. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama Yesus, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia. Terima kasih Tuhan selamanya. Di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yesusku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
percaya harga diri. Dia Tuhan yang berkuasa dan sudah bangkit. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan yang ada di dalam hidup setiap kami. Dia Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yang membebaskan, yang sudah mati dan menebus kami. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Harga diri. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Harga diri. Haleluya. Haleluya. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Ini deklarasi kami di hadapan-Mu Tuhan. Terjadi seperti iman dan percaya kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita berkata. Deklarasi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Roh Kudus, oleh anugerah dan janji Tuhan, kami menerima dua senjata dalam menjalani tahun 2025. Tongkat otoritas di tangan kiri, tongkat gembala di tangan kanan. Kami akan menjalani tahun 2025 dengan memakai otoritas yang Tuhan berikan dan memegang tongkat gembala, yaitu firman Tuhan sebagai dasar menjalani tahun 2025. Kami mengalami kemenangan dan jaminan sepanjang tahun 2025. Amin, 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 amin. Deklarasi tahun 2024. Di dalam nama Bapa, Putra,
Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus kami perkatakan, dengan anugerah dan favor serta pertolongan Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2024 kami mendapat jaminan open doors dan financial freedom terjadi dalam segala bidang, jasmani dan rohani. Tuhan menjadikan kami sebagai bendahara-bendahara kerajaan sorga yang setia dan dapat dipercaya. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami dimampukan menjadi generasi bintang, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi berdiri di atas suatu perjanjian yang Tuhan berikan. Kami menerima pengurapan minyak sumur Beersheba, sumur yang membual-bual dan tidak pernah kering. Kehidupan jasmani dan rohani kami terus membual-bual dan tidak pernah kering. Pengurapan perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Kami keturunan Abraham, karena Tuhan Yesus Kristus, kami berhak menerima perjanjian ini yang berlaku buat kami dan seluruh keturunan kami. Kami menerima pengurapan minyak kepahlawanan. Menjalani tahun ini, Tuhan mampukan dan menjamin kami lebih dari pemenang. Kami telah menerima pengurapan minyak belenggu cinta dan telah menikmati madu mempelai cinta. Dalam menjalani tahun ini, Tuhan mampukan dan menjamin kami selalu hidup dalam belenggu cintanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Deklarasi perjanjian garam dan air hidup. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus kami perkatakan, kami adalah umat tebusan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber mata air yang hidup, yang dapat menghidupkan apa yang sudah mati dan tidak menghasilkan. Kami adalah keturunan Abraham berdasarkan Tuhan Yesus Kristus, jadi kami berhak menerima janji perjanjian garam. Semua kekayaan alam semesta yang ada di bumi adalah milik Tuhan. Tuhan akan memberikannya kepada saya dan keturunan saya. Semua yang mandul dan tidak menghasilkan akan dipulihkan menjadi sehat dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima perjanjian garam dan air hidup ini dengan iman dan utuh. Terjadi bagi kami. Amin, 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 amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pujian penyembahan pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan, saat ini mari ajar kami Tuhan untuk mendengar sebagian firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk Kau bimbing kami supaya kami boleh berjalan dalam rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan tubuh jiwa roh kami Tuhan pagi ini. Tuhan, hamba-Mu juga butuh Engkau Tuhan, yang memimpin hamba-Mu untuk berbicara mengenai kebenaran firman-Mu. Karena firman itu adalah Engkau sendiri, biarlah Engkau yang berbicara pada pagi ini Tuhan, menerangkan seperti apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Pagi ini saya mau sharing tentang God's way. Berjalan dengan jalannya Tuhan. Berjalan dengan caranya Tuhan maksudnya bagaimana saudara? Setiap orang itu pasti punya dalam kehidupannya masing-masing punya cara hidup dalam menjalani kehidupannya setiap hari. Betul nggak saudara? Setiap orang punya jalan masing-masing dalam menjalani hidup setiap harinya. Dan setiap orang itu pasti beda menentukan jalan hidup untuk setiap harinya yang mereka lakukan. Mungkin pagi ini Popoyun udah punya jalan hidup, pagi ini rancangannya mau ke pasar. Cina udah masih mikirin yayasan bagaimana sekolah. Ciguatan masih mikirin minyak-minyak, saudara. Bagaimana dikirim, kain-kain yang dikirim. Ini di pikiran Ciguatan penuhnya itu.
Hari ini mikirnya masih bagaimana packing untuk madu dan minyak. Betul nggak, Ci? Dan setiap orang itu punya keputusan-keputusan dalam menjalani hidup sesuai kehendak pribadinya. Sesuai dengan kehendak pribadi yang orang itu suka. Bukan menentukan suatu yang untuk menetapkan kehidupan hari ini yang nggak suka. Pasti yang dilakukan, yang ditetapkan itu yang mereka suka. Yang sesuai, yang dianggap paling benar untuk dilakukan. Yang paling baik untuk dilakukan. Yang paling menyenangkan untuk dilakukan untuk hidup ini pada hari ini. Walaupun apa yang mereka tetapkan, mereka putuskan, konsekuensinya itu belum tentu baik. Tapi biasanya dalam kehidupan ini orang menentukan itu, mereka berani ambil resiko. Setiap apa yang mereka putuskan, mereka lakukan, mereka ngambil resiko. Walaupun resikonya itu belum tentu baik. Belum tentu pilihan itu baik. Tapi orang itu punya jalan masing-masing dalam kehidupannya. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak yang percaya pada Tuhan Yesus, yang hidup dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Waktu pertama kali kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Waktu kita menentukan bahwa kita menjadi anaknya, kita menjadi umatnya, kita menetapkan dan memutuskan pilih Yesus sebagai juru selamat. Kita juga menerima konsekuensinya. Sebagai anak-anak Allah itu harus bagaimana? Harus bagaimana mengikuti teladan Kristus itu. Kita nggak bisa keluar kalau sudah kita menentukan. Harus kita mengikuti apa yang kita tetapkan untuk kita ikuti. Kita harus waktu kita menerima Yesus, kita menentukan jalannya, kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Betul saudara? Bukan hidup yang dulu-dulu kita ikut Yesus tapi lakukannya seperti dulu-dulu. Tapi melakukan kehidupan yang baru. Sesuai dan ketetapan-ketetapan firman-Nya, saudara. Itu cara yang Tuhan mau. Yesus itu tetap untuk kita jadi panutan. Kita sebagai anak-anaknya harus serupa dengan Yesus. Tindak laku kita juga harus seperti Yesus. Kemarin berapa hari yang lalu kita ngobrol-ngobrol dengan Sofi, dengan Ibu Nani. Kalau orang mengasihi Kristus, pasti nggak mau melukai, mengecewakan orang yang kita kasihi. Betul nggak saudara? Kalau kita punya orang disayangi, dikasihi, kita nggak mungkin mau mengecewakan. Dan waktu kita mengasihi orang itu, kita juga masa kalau kita mengasihi orang itu, kita melakukan yang nggak baik. Dan kita pasti melihat dari orang, sisi orang yang kita kasih itu yang baik-baiknya. Dan kita contoh saudara. Kita baca Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku, kata Tuhan, telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan ngomong, aku sudah berikan teladan. Di mana? Di firman-Nya. Di mana? Di ketetapan, di Alkitab-Nya. Supaya kamu, supaya saya berbuat sama seperti yang telah Yesus perbuat kepada kita.
Yesus sudah berbuat yang baik. Masa kita berbuat yang jahat? Tuhan Yesus sudah memberikan kasih, masa kita membenci saudara kita? Di sini Tuhan mengatakan, aku memberikan kasih, kamu juga membagikan kasih. Aku memberikan kebaikan, kamu juga melakukan kebaikan. Paulus juga mengatakan di firman-Nya di Filipi kalau nggak salah, ikutilah teladan aku dalam pengikutan aku di dalam Kristus. Jadi ada teladan-teladan dari Tuhan, dari pemimpin kita yang kita harus lakukan supaya kita sesuai dengan God's way. Ibu Nani juga pernah ngomong kepada kita kepada anak-anaknya, kamu tuh setiap hari ketemu saya, setiap hari makan dengan semeja dengan saya, setiap hari kamu itu melihat tindak laku kelakuan saya. Mau apa gitu loh, sebagai anak-anaknya niru kepada maminya, niru apa yang saya lakukan, bukan yang jelek, mengikuti apa yang sudah saya teladani kepada kamu. Ibu Nani selalu, bukan sekali dua kali, berkali-kali ngomong, ikuti, supaya apa yang Ibu Nani lakukan kita mengalami. Kita harus punya teladan, harus punya pola yang kita harus lakukan sesuai dengan teladan Kristus. Mungkin yang dekat dulu dari pemimpin-pemimpin kita harus punya, dan kita harus melakukan teladan itu. Terus bagaimana? Next, supaya kita mengikuti setiap jalan sesuai dengan caranya Tuhan. Pertanyaannya bagaimana? Kalau mau mengikuti setiap jalannya Tuhan, kita itu harus mengenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana kita mau mengikuti seseorang tapi kita nggak kenal? Kita harus tahu Yesus itu secara dekat, saudara. Mengalami Yesus bukan kata orang, tapi kita benar-benar mengalami. Oh, Yesus itu seperti ini. Yesus ini bisa kita contoh. Kita bisa melakukan setiap langkahnya mengikuti Yesus. Seperti tadi gambar awal itu klipnya kaki Yesus melangkah, footsteps. Berjalan dengan Yesus juga perlu iman, saudara. Perlu keberanian. Waktu kita menerima Yesus, kalau kita nggak punya iman, kita nggak punya keberanian juga, kita nggak akan jadi anak-anak Kristus. Betul nggak, saudara? Contoh, bagi yang udah menikah, orang waktu saat ambil keputusan untuk menikah, untuk mengikuti, mungkin mengikuti suaminya, mengikuti istrinya, orang itu mengenal dulu gak? Pasti kenal kan, saudara? Mengenali secara pribadi pasangannya sebelum dia keputusan ambil untuk menikah dengan seseorang itu. Pasti orang itu benar-benar menikah. Walaupun kata orang si A ini gak baik, orang yang si B ini seperti ini, tapi kalau orang yang sudah dekat adalah, apalagi bucin dah kemarin, iya kan? Dia mengatakan, saya percaya, saya sudah mengenal kamu orang luar, saya yang di dalam. Dan mereka ambil keberanian, keputusan untuk beranian untuk memilih pasangannya dan menikah. Seperti itu, saudara. Karena mengenal. Contoh lain, saya kalau naik mobil paling males nyetir, saudara. Tapi saya mau disetir, yang drive-nya itu yang saya percaya, saudara. Kalau saya nggak mau, kalau orang yang drive-nya nggak percaya, saya nggak mau duduk di depan.
Saya paling duduk di tengah atau di belakang, saudara, supaya nggak ngelihat jalan. Ya kan? Kalau orang bisa nyetir tuh pasti refleksnya ngerem terus. Kalau yang nyetir yang kita nggak cocok dengan cara dia nyetir, pokoknya ngerem. Kayak dulu ada tante Vivi, suaminya walaupun suaminya ya nyetir, dia pasang klakson pribadi, saudara, di mobilnya. Jadi naik mobil kalau ada beca, yang klakson bukan suaminya, tapi tante Vivi punya klakson sendiri, tet, sama ngomong mulutnya cuan gitu. Karena apa? Nggak percaya. Saya juga kalau misalnya bukan Yong yang nyetir, bukan Chris yang nyetir, bukan lagi itu almarhum Alyong, saya nggak berani. Walaupun Pak Yanto Butong, saya mending di belakang. Gitu loh, karena nggak percaya. Karena nggak kenal cara nyetirnya. Kalau Yong yang nyetir, saya tidur aja di depan, udah nggak peduli. Udah pasti sip. Karena saya kenal Yong. Saya kenal Chris setirnya. Kalau nggak mau saya, mending di belakang, nggak ngeliat jalan, tidur. Gitu. Jadi jelas ya, saudara. Untuk berjalan dengan cara Tuhan, kita harus kenal Tuhan Yesus siapa. Bagaimana? Ya baca Alkitab. Dari dulu kita diajari baca Alkitabnya. Dari anak-anak kecil juga baca Alkitab 5 pasal. Kita ditekankan di sini baca Alkitab, selalu baca Alkitab. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak dengar suara Tuhan. Karena firman itu Tuhan sendiri. Firman itu janjinya Tuhan sendiri. Tanpa kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu arah tujuan kita kemana. Kita nggak tahu jalannya. Untuk menuju kekekalan itu nggak tahu, karena kita nggak tahu patokannya. Terus kedua, kita selalu diajar tanya Tuhan. Supaya apa? Kita mengenal. Bergaul, kalau kita nanya bergaul, kata Om Yusak, bergaul. Kowe nggak pernah nanya bagaimana mau kenal Tuhan, bagaimana mau bergaul, kata Om Yusak. Tapi ada orang, saya sudah baca Alkitab, sudah nanya, nggak dengar. Percaya, saudara, ada gunanya baca Alkitab. Percaya, saudara, waktu kita tanya Tuhan itu dengar apa yang kita tanya. Cuman kita kurang bergaul. Banyak yang iri, wah itu kamu sih enak bisa dengar, kamu bisa melihat. Apalagi, wah enak Ibu Nani sih, doa langsung dijawab, bisa dengar. Kalau saya nggak dengar apa-apa. Tanya terus, saudara, gratis. Baca Alkitab terus, saudara. Kita harus cek pribadi. Oh, Ibu Nani kenapa bisa, tadi teladannya ya, kenapa bisa didengar, di setiap doa bisa dengar suara Tuhan. Cek kita bagaimana cara bayarnya, seperti Ibu Nani bayar dalam kehidupannya dengan Tuhan. Cara bayarnya gimana? Kita mau apa ya, nirulah gitu loh. Walaupun gak levelnya sampai seperti Ibu Nani, niru. Bagaimana Ibu Nani bayar harga, kita tiru bayar harganya. Ayo saudara, untuk berjalan dengan cara Tuhan, kita mulai hari ini, terus memulai bergaul dengan Tuhan. Jangan nggak pernah nanya. Waktu kita tanya, Tuhan Roh Kudus pastilah Tuhan Roh Kudus membimbing, menyertai, menghibur kita, memberi nasihat pada kita. Minta sama Tuhan tiap hari, pimpin setiap langkahku Tuhan. Untuk hari ini saya berjalan sesuai dengan rencanamu. Kedua, bagaimana supaya kita bisa mengikuti setiap jalan sesuai dengan caranya Tuhan? Harus menyangkal diri dan memikul salib. Matius 16 ayat 24.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Tuhan Yesus jelas di sini, saudara. Siapa yang mau mengikuti aku, menyangkal diri. Siapa yang mau mengikut aku, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Menyangkal diri itu berbicara mengikuti caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Juga melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Menyangkal diri bukan kita, bukan about me, tapi about God. Menyangkal diri bicara bukan apa yang kita mau, tapi Tuhan yang mau. Makanya harus tanya, Tuhan, Engkau suka enggak aku lakukan ini? Tuhan, ini berkenan sesuai dengan caramu atau caraku? Jadi menyangkal diri juga berbicara kita harus menguasai diri. Kita harus bisa menguasai diri, harus mengalahkan ego kita, mengalahkan hawa nafsu, supaya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Bukan karep dewek, bukan kita yang mau. Bukan karena kita udah pengen, kita hawa nafsu kita yang keluar, ego kita yang keluar. Nggak mau dengar suara Tuhan lagi. Terus kedua, yang memikul salib. Memikul salib, setiap orang itu memikul salib itu di mana kita harus percaya bahwa Tuhan sedang memakai salib tersebut untuk supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sehingga Tuhan menyatakan kemuliaannya, saudara. Kita memikul salib. Setiap orang, setiap manusia punya salibnya sendiri-sendiri. Setiap orang ada yang cara Tuhan membentuknya dengan caranya Tuhan sendiri. Mungkin salib saudara keuangan, mungkin salib saudara kesehatan, mungkin anak, mungkin keluarga. Jalani saudara dengan taat dan setia dan percaya. Kita harus percaya setiap salib yang kita pikul, Tuhan punya rencana. Setiap salib yang kita pikul, Tuhan sedang mendidik kita, saudara. Mempersiapkan kita, mengubah kita, supaya kita menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan yang bentuk sebagai penjunan, kita adalah tanah liatnya Tuhan. Pertanyaan lagi, kenapa kita harus mengikuti jalannya Tuhan? Tadi bagaimana? Ini kenapa? Kenapa sih harus ikutin Tuhan gitu loh? Karena Tuhan itu adalah jalan, saudara. Tuhan bilang, akulah jalan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, karena Dia jalan. Firman ini jelas, kalau mau berjalan dengan caranya Tuhan, harus mengerti jalannya Tuhan. Harus ikuti Yesus. Kenapa? Yesus yang punya jalan. Dia yang pembuat jalan itu, saudara. Kalau kita mau jalan ke suatu tempat tanpa ada yang nuntun, kita mungkin kesasar, saudara. Emangnya mau kemana jalannya? Ya udah tahu kita jalan kehidupan kita kekekalan.
jalan kehidupan kita ke surga pada akhirnya, saudara. Bukan ke neraka. Siapa yang mau ke neraka? Ada enggak? Ikuti jalannya Yesus. Tahu jalannya melalui firman, saudara. Kembali lagi. Keselamatan itu suatu yang eksklusif, suatu yang mahal, suatu yang berharga, saudara. Bukan suatu yang ecek-ecek, yang murahan. Enggak, bukan itu. Orang-orang bilang banyak jalan menuju Roma. Banyak cara untuk mengikuti Tuhan. Tapi jalan ke surga, saudara, hanya satu. Waktu saudara-saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Ayo saudara, lakukan kebenaran firman ini. Sekarang banyak saudara, di TikTok, di YouTube, banyak ajaran yang mengatakan yang penting lakukan kebaikan. Cukup kebaikan saja, kamu lakukan kebaikan, pasti kamu masuk surga. Ini lagi rame saudara. Melakukan kebaikan itu menurut saya, menurut firman, tidak melakukan kebenaran. Kalau orang melakukan kebenaran, melakukan firman-Nya saudara. Bukan melakukan kebaikan. Memang kebaikan itu ada di dalam suatu kebenaran firman itu. Tapi bukan kebaikan itu yang bawa orang itu melakukan kebenaran sesuai dengan firman-Nya. Orang bisa melakukan kebaikan, belum tentu bisa. Maksudnya orang melakukan kebaikan belum tentu melakukan kebenaran. Karena apa? Orang melakukan kebaikan mungkin di balik itu ada rencana dari orang tersebut. Aku mau baik dengan si A supaya aku nanti menarik perhatiannya, supaya aku bisa mendapat sesuatu. Kalau orang mau bisnis dengan A, kita harus baik dengan si A ini. Siapa tahu kita dekat-dekat dengan mereka, kecipratan lah, dapat duit, dapat order. Kebaikan itu belum tentu orang itu tidak melakukan dosa saudara. Nggak ada hukumnya. Baiknya kadarnya seberapa. Nggak ada levelnya. Kalau kamu level 10 kamu udah masuk surga. Enggak. Kebaikan itu nggak ada hukumnya, nggak ada levelnya. Tapi melakukan kebenaran ada hukum firman-Nya saudara. Ada batasannya, yaitu firman supaya kita tidak melakukan dosa. Kita melakukan kebenaran seperti tadi Tuhan untuk supaya kita memperoleh hidup. Tuhan yang jamin. Datang kepada Tuhan melakukan kebenaran akan mendapat kehidupan. Mendapatkan setiap janji-janji dalam kekekalannya. Next, kenapa kita harus mengikuti jalannya Tuhan? Karena Tuhan tahu rencana atau rancangan hidup kita saudara. Percaya nggak? Tuhan mengetahui setiap rancangan dalam hidup kita saudara. Dia yang menciptakan kita. Dia tahu kita sebelum kita dilahirkan. Dia tahu kapan kita meninggal. Dia tahu apa yang kita lakukan walaupun orang lain nggak tahu. Tuhan yang menulis semua kehidupan kita dalam buku kehidupannya saudara. Setiap rancangannya sempurna. Tuhan itu terlalu ajaib dan sangat sulit dimengerti kebesarannya dalam pikiran kita. Di Mazmur 131
139. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Karena Tuhan yang tahu menyelidiki kita. Tuhan yang mengenal kita. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan tahu kita apa yang kita lakukan. Ketiga, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Tuhan tahu apa yang di hati kita, saudara. 5. Dari belakang, dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jadi Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Kita nggak bisa tahu cara pikiran Tuhan bagaimana. Kalau Tuhan sesuai dengan pikiran kita, sama aja Tuhan manusia, saudara. Terlalu tinggi pikirannya, rancangannya. Lanjut yang ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan yang menenun semuanya, membentuk kita dalam kandungan ibu. Waktu kita belum lahir, saudara. Aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Ajaib kan? Di dalam kandungan tiba-tiba ada bayinya, saudara. Ada kehidupan. 15. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Di dalam kandungan ibu tiba-tiba ada tulang, tumbuh kuku, tumbuh rambut. Tuhan yang merancang kita. Rambutnya nanti merah, rambutnya nanti ikal, hidungnya pesek, hidungnya mancung. Ajaib Tuhan, nggak tahu. Pokoknya Tuhan yang membentuk sesuai dengan rencananya. 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu sesuai tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. 17. Dan bagiku betapa sulit pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak dari pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama engkau. Kita begitu besar pikiran Tuhan, begitu besar rancangannya. Kita kalau ngitung semua berkat, semua kebaikan Tuhan, seperti pasir, kata situ ke firman-Nya. Sampai kita capek, kita berhenti, tetap saja Tuhan yang megang, menentukan rancangannya untuk sampai jadi dalam hidup kita. Ajaib Tuhan, luar biasa. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan yang tahu, saudara. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Jadi percaya hidup saudara, percaya pada Tuhan bahwa hidup saudara sudah dalam rancangannya Tuhan. Enggak mungkin rancangan Tuhan itu rancangan yang gagal, rancangan jahat. Jangan kecewa dalam apapun saudara-saudara memikul salib. Walaupun sepertinya rancangan Tuhan itu tidak sesuai dengan pikiran kita, seperti yang tidak kita mau, seperti yang kita mau, Tuhan itu beda dengan rancangan yang kita mau. Yesaya 55:8-9. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku, demikian firman Tuhan. Jadi bukan rancangan kita, beda kita dan Tuhan seperti langit dan bumi. Tidak terselami cara hidup, cara Tuhan untuk menghidupi
rencananya dalam hidup kita. Sepertinya kita sudah doa, tapi tidak sesuai dengan jawaban doa yang kita mau. Sepertinya kita sudah doa, pintu-pintu di depan kita tertutup, saudara. Masih tertutup. Saudara, percaya. Tuhan sudah buka 1000 pintu, mungkin lebih dari itu di depan kita. Tuhan sudah buka jalan keluar bagi saudara-saudara tempat ini. Biar izinkan Tuhan bekerja dalam rencananya. Biarkan Tuhan melakukan, menyempurnakan apa yang sudah dirancanakan sebelum kita lahir. Saudara, ayo, saya berdoa di tempat ini. Tuhan dan membawa saya dan saudara-saudara mengalami rencananya yang besar, yang tak terpikirkan dalam pikiran manusia. Saya berdoa bagi saya dan saudara-saudara, Tuhan mulai hari ini bawa saudara-saudara dari wonder ke wonder, dari miracle ke mighty miracle. Amin, saudara. Hari ini saya berdoa kalian saudara-saudara mengalami semua. Engkau Yusak ngomong, ikut Tuhan sedap-sedap, ngeri sedap. Ya gitu, saudara. Jalani, pikul salib. Rancangannya enggak seperti rancangan kita. Saya dulu SMP itu punya rancangan mau jadi pemain badminton, saudara. Pas di Jarum Kudus itu dibuka pendaftaran. Saya dengan teman saya udah, ayo kita daftar. Pas dibuka dan pelatih saya kenal dengan pelatih di Jarum Kudus. Teman saya papanya mendukung, boleh masuk. Saya nggak boleh masuk. Saya kecewa, saya marah-marah karena saya nggak tahu rancangan papa saya. Saya ngotot marah-marah gitu loh. Karena saya yakin bahwa saya itu bisa jadi juara. Tapi rancangan Tuhan melalui ayah saya beda, saudara. Saya enggak bisa masuk karena Tuhan mau rencanakan saya mungkin di tempat ini. Kalau saya mungkin jadi pemain badminton aja di TV, enggak di sini, enggak bantuin Ibu Guatan botolin minyak. Ada clips video bisa ditampilkan, Amos tolong. Nah, cerita itu dia berjalan seperti dia yang mau. Tapi Tuhan ngomong, nak belok kiri nak, belok kiri, bukan ke depan. Dia tetap ngotot di depan. Jalan itu sepertinya ada oase, di situ ada mata air, tapi ternyata mata morgana mereka. Hidup kita juga, saudara. Sepertinya di depan kita rencana kita baik. Tuhan ngomong, jangan nak stop, jangan nak, jangan buka bisnis itu, tapi tetap aja. Kesimpulannya, saudara,
berjalan dengan Tuhan itu meletakkan hidup kita. Apa yang Tuhan mau? Ngekor, gandol Tuhan, menempel. Buat Tuhan Yesus jadi juru kemudi kita. Seperti gerbong kereta api kita, mengikuti lokomotifnya. Berjalan, mengikuti lokomotif kemana sampai tujuannya Tuhan mau. Let's walk with Jesus pagi ini saudara. Jangan keluar dalam rencananya. Ada satu lagu lama, peganglah tanganku Roh Kudus. Tolong dibantu Riko. Kita nyanyi sama-sama ya. Minta Tuhan Roh Kudus yang berjalan di depan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Renungkan kata-kata lagu ini. Kita minta Tuhan pegang setiap hari tangan kita tuh untuk bisa berjalan untuk tiap hari. Karena kita tahu kita nggak bisa berjalan sendiri tanpa Roh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, peganglah tangan kami Tuhan. Pegang, bukan aku yang memegang, tapi Engkau yang pegang tangan kami Tuhan. Buat kami berjalan dengan cara-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu yang menghidupkan kami Tuhan, supaya kita tidak tersesat dengan kebenaran-kebenaran kami sendiri Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tuhan, berbicara pada kami saat ini. Ingatkan apa yang harus kami lakukan, apa yang kami sudah meninggalkan jalan-jalan-Mu selama ini. Bawa kami lagi balik. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang, jangan lepaskan kami Tuhan. Mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan Kau sudah mengingatkan kami untuk kami balik pada jalan-jalan-Mu Tuhan, pada balik pada jalan kebenaran-Mu, karena Engkau mengingini kami hidup dalam Engkau Tuhan, dalam rencana-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, peganglah tangan kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Selamatkan bangsa ini. Jauhkan semua dari segala bencana, dari segala kekacauan, dari segala yang tidak baik. Biar Indonesia di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang pegang, Engkau yang siapkan, Engkau yang tuntun setiap pemimpin-pemimpin di negara ini dari atas sampai bawah. Dari semua anak-anak-Mu di gereja-gereja-Mu di Indonesia, buat mereka melakukan kebenaran-kebenaran dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk, kami katakan Tuhan, Kau yang pegang kendali, Kau yang stop, Engkau yang buat tidak ada kerugian, tidak ada kematian, tidak ada maut apapun. Sebentar lagi kami mau urapan Tuhan. Kami butuh urapan-Mu Tuhan. Tanpa urapan-Mu kami tidak bisa melakukan apapun. Karena waktu kami diurapi Tuhan, Roh-Mu ada dalam hidup kami. Tuhan, kami angkat minyak urapan ini Tuhan. Berikan kuasa
Mu atas hidup kami. Kami mengurapi pikiran kami, biar pikiran kami sesuai dengan pikiran-Mu, dalam perlindungan daripadamu kami dan semua keluarga kami dan properti yang Kau percayakan. Urapi mata kami, buat kami melihat setiap jalan-jalan-Mu, dan telinga ini Tuhan, biarlah Tuhan mendengar pimpinan-Mu kemana harus berjalan hari ini. Kami urapi mulut kami Tuhan, biar setiap mulut kami mengatakan Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Semua kelemahan, tegar tengkuk, tidak percaya kami patahkan demi nama Tuhan Yesus. Kami urapi hati kami, buat hati kami tetap percaya, buat hati kami tetap melekat padamu Tuhan. Dan tangan kami Tuhan, biarlah tangan ini Tuhan, tangan yang bisa Kau pakai untuk menolong orang, bisa mendoakan orang, dan apa yang kami perbuat, buat Tuhan kami diberkati untuk menjadi berkat. Pimpin setiap langkah hari ini Tuhan, buat kami tidak berjalan di luar jalan-Mu Tuhan, karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi semua.